Seorang pemuda di Bantaeng, Sulawesi Selatan tega memutilasi kekasihnya gara-gara cemburu dan menolak berhubungan intim. Pelaku memutilasi pacarnya di pinggir sungai Biangloe, dekat pemandian Ere Merasa, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pembunuhan sadis terhadap seorang siswi di pinggir sungai Biangloe, Desa Barua, Bantaeng, Sulawesi Selatan akhirnya terkuak. Korban yang berusia 16 tahun ternyata dibunuh dan dimutilasi kekasihnya yang juga masih berstatus pelajar SMA. Pelaku yang berusia 17 tahun tega memutilasi pacarnya gara-gara cemburu dan ditolak berhubungan intim. Orang yang bersangkutan melakukan pembunuhan terhadap korban di lokasi tersebut. Dan korban ini menjalin hubungan asmara. Jadi awalnya pelaku ini pengen dilayani hubungan intim lah, tapi korban tidak mau. Kemudian emosi dari pelaku kemudian dicekik. Sebelumnya sesosok jasad siswi dimutilasi ditemukan warga di Sungai Biangloe, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Minggu 11 September 2022. Korban hilang sejak 1 September. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Sudah bergabung bersama kami Ibtu Andi Suparman, Kapolsek Ere Merasa, Bantaeng. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang, Mbak Baik. Deston sama Mbak Desa. Baik Pak Andi, bagaimana akhirnya bukti-bukti apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian sehingga tersangka ini mengerucut ke pacar korban, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan, melihat dari situasi TKP, kebetulan saya ke TKP pada waktu itu, saya yakin bahwa pelaku ini adalah orang dekat korban. Jadi langsung saya hubungi aparat desa setempat untuk mengamankan atau menyarankan pacar korban untuk mengamankan diri. Mungkin demikian. Baik, Pak Andi, sebelum ditemukan jasad korban ini kan ditemukan dalam keadaan membusuk dan sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Ada jeda waktu yang cukup lama hingga akhirnya korban ini ditemukan. Pada saat korban dinyatakan hilang ini, bagaimana gerak-gerik dari pacar ini? Apakah orang tua dari korban sempat menghubungi pacar, menanyakan anaknya ada di mana? Baik, menurut pengakuan orang tua korban, ibu dari korban sempat mendatangi kedua pacar korban tersebut. Namun lagi-lagi mengelak bahwa dia tidak sama-sama. Baik, lalu sebenarnya motif pelaku apa Pak? Apakah memang hanya karena cemburu atau memang karena penolakan pelaku untuk diajak berhubungan intim atau sebelumnya juga ada masalah? Jadi awalnya karena melihat story di Facebook pacarnya sama-sama laki-laki lain, akhirnya mengajak ketemu di satu tempat, muncul hasrat untuk berhubungan badan. Namun korban menolak, sehingga terjadilah pembunuhan tersebut. Hingga akhirnya dia bisa nekat memutilasi. Apa yang mendorong perbuatan tersebut? Kita ketahui bahwa tersangka ini berusianya juga masih 17 tahun, masih cukup muda. Ya, motifnya emosi, Mbak. Karena pertama dia... Sudah direncanakan kah Pak untuk memutilasi? Ya, kalau rencananya ya ada. Karena dia mengajak ketemu. Baik, lalu seperti apa kronologi yang diceritakan pelaku saat membunuh korban Pak, sehingga akhirnya jenazah korban ditemukan di pinggir kali? Ya, itu tadi Pak, berdasarkan story HP, pelaku mengajak korban untuk ketemu di suatu tempat, terus pelaku mengajak untuk berhubungan badan, tetapi korban menolak. Nah, dengan penolakan ini, pelaku jadi emosi. Baik. Emosi, dia mencekik dan memukul kepalanya dengan batu.
Artinya semuanya itu dilakukan di pinggir sungai itu ya Pak, bukan di tempat lain lalu dibawa ke pinggir sungai untuk membuang jenazahnya seperti itu? Bukan. Jadi tetap di TKP di bantaran Sungai Biangloe, Baik. Desa Barua, Kecamatan Air Merasa. Oke. Apa alasannya sampai memutilasi, Pak? Apakah memang untuk menghilangkan jejak? Pengakuan tersangka cuma emosi. Hanya emosi saja ya? Emosi, ya. Oke. Lantas ketika melakukan perbuatan keji tersebut, apakah dilakukan seorang diri atau ada orang yang membantu? Ini sementara kita dalami, Mbak. Sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan nanti kita update perkembangannya. Baik, ini kan pelaku berusia 17 tahun. Seperti apa hukumannya Pak kepada pelaku? Apakah dikenakan tetap ada perlindungan anaknya atau hanya pidana saja? Tetap kita merujuk ke pasal 80 ayat 3 Baik. Junto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Subsidiar pasal 40 KUHP pidana lebih subsidiar ke 358 KUHP pidana. Baik, terima kasih Bapak Andi atas informasinya. Kami tetap menunggu bagaimana hasil perkembangan terbarunya.